Di era industri 4.0, menjadikan sektor industri dan teknologi di dalam negeri terus bersaing dengan negara lain. Selain kebijakan dan lapangan industri yang besar, sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi menuju era industri 4.0. Sumber daya manusia adalah tumpuan bagi kemajuan industri dan teknologi kita. Salah satu badan di Indonesia yang bertanggung jawab pada kualitas sumber daya manusia kita, yakni Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia atau BPSDMI. Badan inilah yang mengemban tugas besar dalam meningkatkan sumber daya manusia di sektor industri untuk menghadapi industri 4.0. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri adalah merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berfokus kepada pembangunan sumber daya manusia industri. Hal ini didukung dengan 6 program, yaitu pendidikan vokasi menuju dual system, pembangunan politeknik dan akademi komunitas di kawasan industri, kemudian melakukan pembangunan link and match SMK dengan industri, pendidikan dan pelatihan sistem 3-in-1, kemudian melakukan sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri. Terkait dengan program ke-6, yaitu pengembangan sumber daya manusia industri menuju industri 4.0, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri mempersiapkan pusat inovasi digital, yang sebetulnya dalam pengembangan teknologi yang paling diutamakan adalah peningkatan skill daripada human capital. Bagaimana human capital ini melakukan reskilling, upskilling dalam mempersiapkan teknologi 4.0 tersebut. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri memiliki 29 satker, 29 satuan kerja, yaitu 9 sekolah menengah kejuruan, 13 politeknik dan akademi komunitas, dan 7 balai diklat industri. 29 satker ini berada dari wilayah barat sampai dengan wilayah timur yang masing-masing memiliki spesialisasi kompetensi. Pusat Pendidikan Pelatihan Industri atau Pusdiklat Industri mempunyai 4 program besar. Yang pertama terkait dengan penyiapan tenaga kerja industri yang kompeten melalui Diklat 3-in-1. Diklat 3-in-1 itu yaitu melalui pelatihan, kemudian sertifikasi, dan penempatan. Nah, tentu di dalam pelaksanaan Diklat 3-in-1 ini melalui link match dengan banyak industri. Yang kedua yaitu peningkatan wirausaha baru melalui program inkubator bisnis. Kemudian yang ketiga, kita punya program yaitu infrastruktur kompetensi. Di sini kita menyiapkan SKKNI yang dibutuhkan atau sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian yang keempat, kita melakukan peningkatan kompetensi aparatur industri baik di pusat maupun di daerah. Diharapkan dengan peningkatan aparatur industri ini kita akan mendapatkan pembina-pembina industri dan konsultan industri yang handal. Sejumlah satuan kerja tersebut diantaranya Politeknik Ati Makassar, perguruan tinggi yang unggul di bidang teknologi industri manufaktur di kawasan timur Indonesia, serta mengembangkan alat pertanian berbasis Android. Untuk menjalankan fungsinya, Politeknik ini dilengkapi dengan laboratorium, salah satunya Laboratorium Advanced Manufacture. Di laboratorium ini dapat dilakukan penelitian manufaktur, pendidikan manufaktur yang akan mempengaruhi, menarik, dan mengembangkan tenaga kerja manufaktur di masa depan. Sejumlah kegiatan juga dilaksanakan, yakni praktikum, pelatihan atau training, dan penelitian. Melayani praktikum di bidang manufaktur berbasis industri 4.0, pengembangan konsep manufaktur berbasis industri 4.0. Satuan kerja yang lain, yakni Politeknik STTT Bandung. STTT Bandung adalah politeknik yang berkonsentrasi pada pendidikan teknologi tekstil dan garmen. Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten dalam industri tekstil dan garmen, Politeknik STTT Bandung membuka magister terapan rekayasa tekstil dan apparel. Satuan kerja di naungan BPSDMI, yakni SMTI Yogyakarta. Lembaga ini melaksanakan pendidikan kejuruan formal teknologi industri bagi tamatan sekolah lanjutan tingkat pertama
Alumni dari lembaga ini menghasilkan tenaga-tenaga ahli teknologi menengah di bidang industri dengan menggunakan laboratorium, perbengkelan, dan sarana fisik lainnya. Untuk meningkatkan mutu SDM masyarakat Indonesia, BPSDMI juga menyasar guru atau pendidik SMK. Salah satu terobosan dengan menggelar pelatihan dan sertifikasi internasional level 1 guru produktif bidang teknik mekatronika. Program ini dinilai dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk memahami sistem mekatronika secara utuh. Pelatihan ini didasarkan pada kurikulum Siemens Mechatronic System Certification Program atau SMSCP level 1, di mana SMK SMTI Yogyakarta merupakan satu-satunya SMK di Indonesia dan dunia yang mempunyai lisensi resmi dari Siemens Internasional.